Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita pelajari apa yang sudah dititipkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melewati daripada lisan-lisan para ulama, lisan-lisan para pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, semua hajat, semua niat dikabulkan oleh Allah, semua urusan dimudahkan oleh Allah, rezeki dilancarkan oleh Allah, dosa diampunkan oleh Allah, sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam taat kepada Allah, dan menjelang kematian kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita sebagaimana di minggu yang lalu. Kita sudah mengkaji sedikit daripada pembahasan yang wajib untuk kita jaga di dalam anggota badan ini, yaitu yang ketiga al-lisan. Ya, kemarin yang pertama sudah kita bahas, yang berkaitan dengan mata sudah kita bahas, yang berkaitan dengan telinga juga sudah kita bahas. Yang ketiga sekarang ini adalah anggota badan yang harus kita jaga, yaitu al-lisan, yang sudah kita kaji sedikit di minggu yang lalu. Sebagian di minggu yang lalu sudah kita kaji tentang lisan. Ya, yang mana kita sudah pelajari lisan ini, walaupun bentuknya kecil, ya, teksturnya kecil, akan tetapi lisan ini mempunyai dosa yang besar, juga pahala yang besar. Maka penting bagi kita untuk menjaga daripada lisan. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan kepada kita 5 poin, yang mana 5 poin ini itu hanya sebagai dasarnya saja, artinya banyak lagi alasannya. Tapi Imam Ghazali hanya menyebutkan 5 poin, yang mana dengan 5 poin ini di situ menjadi titik terang untuk kita menjaga lisan. Ya, poin-poin penting. Kenapa sih kita harus menjaga lisan? Bagaimana di poin yang pertama kemarin, Al-Imam Al-Ghazali itu meriwayatkan dari apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan ketika di pagi hari itu seluruh anggota badan kita ini semuanya mendatangi lisan, berkata kepada lisan, meminta kepada lidah kita, memohon kepada lidah kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk lidah ini berkata yang benar atau paling tidak diam. Kenapa? Karena anggota badan yang mengatakan kepada lisan, kalau kau berkata ataupun melakukan sesuatu hal yang benar, maka kami dalam hari itu pun akan benar. Tapi kebalikannya, kalau lisannya menyebutkan sesuatu hal yang salah, maka kami pun akan salah. Ketika lisannya salah, tangannya akan salah. Ketika lisannya salah, matanya akan salah. Ketika lisannya salah, maka kakinya akan salah. Ketika lisannya salah, maka hatinya pun akan salah. Itu poin yang pertama yang diberikan oleh Al-Imamul Ghazali. Kemudian poin yang kedua yang sudah kita pelajari juga, Imam Ghazali mengatakan menjaga lisan itu sama saja seperti kita menjaga waktu, karena waktu ini adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Bagaimana dalam makalah yang lain, Imam Ghazali juga mengatakan waktu itu adalah jauharah lagi matalaha, waktu itu adalah mutiara yang tidak ada nilai. Kalau kita sekarang ini pergi ke pasar, kita bisa beli emas, kita bisa beli mutiara-mutiara yang ada di pasar, bisa kita beli, ada nilainya, ada harganya, bisa kita beli. Tapi kalau waktu ini mutiara yang tidak ada nilainya, tidak ada nilai, artinya tidak bisa dibeli dengan apapun. Dibarter dengan emas lain nggak bisa, dibarter dengan mutiara lain nggak bisa, dibarter dengan harta-harta yang lain juga tidak bisa. Semua orang dari semua kalangan, yang kaya, yang miskin, yang tinggi jabatannya ataupun yang tidak, yang berilmu ataupun yang tidak berilmu, semua daripada kita ini tidak bisa membeli daripada waktu. Makanya kita harus menjaga lisan, karena menjaga lisan sama seperti kita menjaga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya kalau kita lisan ini kita ucapkan atau kita umbarkan, kita berikan dia waktu untuk selalu berbicara, maka di situ kita sudah membuang waktu untuk kita berzikir kepada Allah. Kita sudah membuang-buang waktu untuk kita membaca Al-Quran. Kita sudah membuang-buang waktu untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu adalah dua poin penting yang sudah kita pelajari daripada alasan kenapa kita ini harus menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan yang ketiga daripada alasan kenapa kita harus menjaga lisan. Beliau mengatakan alasan yang ketiga, hifdzul a'malis salihah, menjaga daripada amal-amal yang soleh. Karena kita ini ketika kita beramal, ya, amal itu ketika kita sudah selesai harus kita jaga, jangan sampai hilang. Sama seperti kita ini kerja dapat gaji, ya, gimana kalau kita kerja dapat gaji, uangnya itu kita simpan, kita keluarkan sesuai dengan kebutuhannya saja, buat makan, buat keperluan anak, buat keperluan istri, buat keperluan kita, buat keperluan rumah, udah selesai. Sisanya kita apakan? Kita simpan, kita jaga, jangan sampai uang hilang. Setelah kita bekerja kita dapat duit, sama seperti kita melakukan perbuatan taat, kita diberikan Allah pahala. Nah, pahala yang Allah berikan kepada kita ini harus kita jaga. Karena selagi kita masih belum mati, amal tersebut masih bisa kita tambah, juga amal tersebut masih bisa hilang. Sama seperti uang bisa tambah terus, tapi juga bisa habis. Amal pun seperti itu. Amal-amal yang soleh itu bisa bertambah, tapi juga bisa hilang. Nah, salah satu penyebab hilangnya amal-amal yang soleh yaitu dengan kita tidak menjaga kita punya lisan. Kalau kita tidak menjaga kita punya lisan dan kita ucapkan sesuatu yang membuat kita diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilanglah amal-amal solehnya kita. Hilanglah amal-amal yang soleh. Maka ini adalah poin yang ketiga. Beliau mengatakan hifdzul a'malis salihah. Poin yang ketiga yaitu menjaga daripada amal yang soleh. Kenapa? Beliau mengatakan fa inna man lam yasun lisanahu wa aktharal kalama yaga la mahalata fi ghaibatin nas. Karena kalau orang dia tidak menjaga lisannya, wa aktsaral kalam, dan dia banyak berbicara, jagalah mahalah, dia pasti akan terjatuh di dalam ghaibatin nas, di dalam menggibah manusia, menggunjing orang. Menggunjing artinya menyebutkan sesuatu hal yang tidak disukai oleh orang tersebut di dalam hal apapun, keilmuannya, akhlaknya, sifatnya, rupanya, pendekkah dia, tinggikah dia, putihkah dia, hitamkah dia, sumbingkah dia, mancungkah dia, botak atau tidakkah dia, ataupun sesuatu hal yang lain. Karena itu adalah sesuatu hal yang dianggap ghibah. Nah, orang yang seperti itu, orang yang tidak menjaga lisannya dan banyak ngomongnya, maka dia bakal kepleset, dia bakal jatuh, pasti dia akan mengunjing orang. Pasti dia bakal ngomongin orang, saat dia sadari hal tersebut atau tidak dia sadari. Kamagil, seperti apa yang sudah dikatakan di sini, diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kathura laghtuh ay kalamuh, barang siapa orang yang banyak ngomong, kathura saktuhu, maka banyak juga jatuhnya, banyak juga keplesetnya. Nah, ini musibah, omongan ini musibah untuk semua kalangan, lidah ini musibah untuk semua kalangan. Orang alim punya musibah lisannya, orang bodoh punya musibah lisannya, pejabat punya musibah lisannya, orang biasa punya musibah dari lisannya. Banyak sekali orang terjatuh karena lisan itu banyak. Apalagi orang yang banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong ini adalah sesuatu hal tadi,
menyebabkan semakin banyak dia ngomong, semakin ada atau besar kemungkinan untuk salah di dalam omongannya. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan man kathura laghtuhu kathura man kathura laghtuh kathura saktuh. Orang yang banyak ngomong banyak jalahnya. Man kathura saktuh kathura dhunubuh. Nah, orang kalau udah banyak salah, banyak dosa. Ya, wa man kathura dhunubuh kanatin naru aula bihi. Dan orang yang banyak dosanya maka api neraka itu pantas untuk dia. Apa tadi Nabi mengatakan orang yang banyak ngomong pasti banyak salah. Orang kalau udah banyak salah, banyak dosa. Orang kalau udah banyak dosa, maka pantas bagi dia api neraka. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Ihfadz lisanak, kita jaga kita punya lidah. Kita atur kita punya lidah. Jadikan akal ini dan hati ini sebagai tameng untuk kita berbicara. Kita harus tahu kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diam, kapan harus kita jawab, kapan harus tidak kita jawab. Kita harus tahu. Jangan jadi orang itu ngomong dulu baru mikir, bener gak yang anak omongin? Nah, itu salah. Jadi orang itu berpikir dulu sebelum dia ngomong, apakah apa yang saya omongkan ini bermanfaat atau tidak, baik untuk orang banyak ataupun terlebih-lebih lagi untuk diri kita sendiri. Ada pahalanya atau tidak, ada manfaatnya atau tidak, bakal bikin salah atau tidak. Kalau udah pasti bakal bikin salah, nggak usah ngomong. Kalau ragu, nggak usah ngomong. Sesuatu hal yang sudah kita yakinkan dengan ucapan kita ini mendapatkan pahala dari Allah, disitulah paling pas untuk kita berbicara. Karena tadi orang yang banyak ngomong pasti dia akan jatuh kepada salah satunya menggunjing orang. Nah, menggunjing orang ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Makanya di sini disebutkan wal ghibah, dan adapun ghibah, apa ghibah itu? As-sa'iqah al-muhlikah lit-ta'at. Sa'iqah itu ibaratnya petir, atau kalau bahasa kamusnya halilintar, petir. Jadi ghibah itu ibarat petir al-muhlikah yang menghancurkan perbuatan ta'at. Itu ghibah. Petir yang menghancurkan perbuatan ta'at. Makanya kita jangan sekali-sekali banyak berbicara dengan tujuan apa? Agar kita tidak jatuh kepada ghibah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan atau menyamai orang yang menggunjing orang itu seakan-akan dia memakan daripada bangkai saudaranya sendiri, padahal orang nggak ada yang suka makan bangkai, tapi tanpa ente sadari ente makan bangkai saudara ente makan daging saudara ente sendiri dengan ente menggibah saudara kita. Kita ini walaupun nggak ada hubungan semuanya saudara. Saudara dalam segi Islam, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini lebih erat, lebih kuat daripada ukhuwah yang terjalin daripada darah. Kita semua saudara. Ukhuwah ini penting, persaudaraan ini penting. Nabi SAW ketika beliau hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, hal pertama kali yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bainal ansar wal muhajirin. Nabi mengikat persaudaraan antara orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Sehingga dengan ikatan saudara ini satu sama lainnya itu merelakan apa yang mereka punya. Mereka lebih mendahulukan temannya daripada diri mereka sendiri. Makannya, tempat tinggalnya, semua mereka pikirkan. Makanya orang-orang Muhajir ketika datang ke kota Madinah, mereka nggak punya apa-apa. Rumah nggak punya, kerjaan nggak punya, harta aja nggak punya. Karena mereka pergi dari kota Mekkah ke kota Madinah nggak bawa apa-apa. Bahkan ada sebagian daripada mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan istrinya, mereka tinggalkan anaknya, mereka datang seorang diri. Yang dulu orang-orang Muhajir ini orang-orang kaya semua, orang-orang yang mempunyai daripada uang yang banyak. Sebagian daripada mereka seperti Abdullah bin Auf,
Ya, tapi mereka tinggalkan semua, mereka hijrah ke kota Madinah, nggak bawa apa-apa, tapi Nabi bersaudarakan antara mereka, kemudian saudaranya itu berikan apa yang mereka mau. Jangankan duit, bininya aja bisa dibagi. Ada sebagian daripada mereka menawarkan bininya, yang punya bini 4, ambil 2, ente pilih mana yang ente mau. Segitunya, segitunya daripada persaudaraan Islam. Nah, maka menghibah, menggunjing daripada sesama saudara itu sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu 'irduh. Setiap muslim sesama muslim yang lain haram bagi dia, darahnya enggak boleh kita tumpahkan, hartanya enggak boleh kita rampas, jati dirinya ataupun harga dirinya enggak boleh kita jatuhkan. Kita menghibah seseorang itu seakan-akan kita menjatuhkan harga diri. Ghibah itu patokannya apa? Kalau kita sebut depan dia, dia nggak suka. Kalau kita sebut depan dia, dia nggak suka, itu ghibah. Baik omongan kita tersampai atau tidak tersampai kepada dia, tetap itu dikatakan ghibah. Maka di sini juga Abu Hurairah meriwayatkan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha wa kunu ibadallah ikhwana. Nabi mengatakan la tahasadu, kalian jangan saling dengki, jangan saling iri, jangan saling hasud. Wala tabaghadu, Nabi bilang jangan saling benci, jangan saling dendam. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kalian juga jangan saling menggunjing satu sama lain. Jadilah kalian itu wahai hamba Allah ikhwana, saudara yang saling mengingatkan, yang saling mencintai, yang saling mengayomi, yang saling menasehati. Jadilah orang yang seperti itu. Jangan dengki sama orang, jangan iri sama orang, jangan benci ataupun dendam sama orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kita menggunjing satu sama lain. Nah, ini adalah ajaran yang paling mulia yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita persempit hati ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati ini untuk kita letakkan sesuatu hal yang baik, bukan untuk kita letakkan sesuatu hal yang jelek. Ibaratnya di rumah, kita nggak mau letakkan dalam rumah kita hal-hal yang buruk, nggak mau, yang nggak bagus dipandang nggak mau, kita buang langsung. Sampah ada di rumah kita, sapu. Kotoran ada di rumah kita, kita sapu. Atau barang-barang rongsokan di rumah kita, kita keluarin. Rumah itu ya ibaratnya hati. Hati ini seharusnya kita punya hati harus lebih bersih daripada kita punya rumah. Kalau rumah setiap hari disapu, rumah setiap hari dipel, rumah setiap hari dikasih parfum dan yang lainnya, maka hati harus seperti itu. Kalau buang sampah-sampah kotoran itu yang dalam hati harusnya dibuang. Gunanya Allah berikan hati untuk kita isi dengan sesuatu hal yang baik. Cinta sesama isi dengan itu, rendah diri isi dengan itu, sifat ikhlas isi dengan itu, sabar, penyayang, pemaaf. Nah, isi hati kita isi dengan itu. Sebagaimana kita ngisi rumah pasti dengan sesuatu hal yang baik, isi hati kita dengan sesuatu hal yang baik. Husnudzan, berbaik sangka kepada orang lain. Nah, itu kan sesuatu hal yang baik, isi. Jangan kita jadikan hati kita ini sempit, padahal kita ini bisa loh bikin hati kita lapang, sebagaimana kita bikin rumah kita adem bisa. Begitupun kita bikin, kalau kita mau bikin hati adem tuh kayak gitu. Tapi kalau di rumah kita masukin semua rongsokan, ente masukin, sampah nggak pernah ente sapu-sapu, bekas-bekas makan nggak pernah ente sapu, barang-barang yang udah lama, yang udah nggak kepake tetap ente letakkan dalam rumah tersebut. Akhirnya apa? Ente masuk rumah runyam, ente masuk rumah ente sendiri nggak betah dalam rumah, rasa nggak enak terus. Rumah ini sumpek banget, tebek banget, sempit banget, banyak banget barangnya, sama seperti hati. Saat kita ngerasa hati ini sempit banget,
Nah itu karena banyak rongsokan dalam hati. Makanya selalu tidak tenang, terbawanya selalu terbawa sesuatu hal yang bikin kita nggak nyaman. Mau tidur pun hati nggak nyaman, bangun tidur hati nggak nyaman, lagi makan, lagi ngadep nikmat rezeki, hati masih nggak nyaman. Kenapa? Karena tadi banyak rongsokan dalam hati, banyak sampahnya. Makan dikit, ingat, rai dia nih, muka dia ini, geremnya, nana nyingoknya. Ngapa pula kejingok dia tadi? Ngapa pula kelihat dia tadi? Padahal anak bencinan sama dia, bikin nggak nafsu makan akhirnya. Atau walaupun dia masih makan, tapi nggak ada rasa dia mensyukuri nikmat Allah. Harusnya kita lagi makan, kita lagi apa? Ya Allah, alhamdulillah. Sejauh-jauhnya anak dari Allah, Allah masih kasih anak rezeki. Allah masih bisa berikan anak makan. Allah masih berikan anak nikmat. Padahal anak jauhnya sama Allah. Sholat aja anak kadang jarang. Sholat jamaah anak jarang. Zikir sama Allah anak jarang, baca Quran anak jarang, tapi sejauh apapun anak sama Allah, Allah masih beri anak rezeki. Harusnya kan kayak gitu. Syukur sama Allah, ngadep nikmat ini sesuatu hal yang harus kita syukuri. Artinya kita itu masih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan nikmat oleh Allah. Bukan malah lagi makan sebel, pegel, marah sama ini, repot sama ini, runyam sama ini kayak gini. Wah kata begitu. Makanya hilangkan sampah-sampah dalam hati itu, dihilang. Rongsokan kotoran itu yang bau-bau dalam hati itu hilangin. Bangke-bangke dalam hati itu hilangin. Kita kalau nyium bangke nggak mau, disuruh nyium kotoran nggak mau. Nah, hati itu kotoran semua, kalau nggak dihilangin ya sama aja. Sama aja. Kayak jangan dengki sama orang, jangan iri sama orang, jangan hasut sama orang, jangan benci sama orang, jangan dendam sama orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, juga jangan kita saling menggunjing satu sama lain. Jadilah sesama orang muslim itu saudara. Saudara sebagaimana saudara bagaimana? Kalau kita punya saudara itu bagaimana? Kita sayang, kita nggak mau dia celaka, kita nggak mau dia binasa, kita nggak mau dia terjerumus dalam kesalahan dia. Kalau kita ada, kita bagi. Kalau kita ketemu, kita sapa, kita senyum, kita berpelukan jauh, kita tanya kabar. Itu saudara. Jadikan semua orang yang kita kenal ini saudaranya kita. Jangan kita jadikan mereka itu orang lain. Jadikan saudara. Ketemu, senyum. Penting senyum sama orang itu penting. Tabassumuka ala wajhi akhik sadaqah. Senyum di depan wajah saudaramu itu sedekah. Inti nggak punya duit untuk sedekah, tapi inti bisa ngasih senyum, itu udah dianggap sedekah. Nggak bisa setiap pagi mau ngeluarin duit 5.000, 10.000 ngasih orang itu biar ngelancarin rezeki. Mau ngasih orang nggak ada duitnya, udah setiap orang yang ente temui ente senyumin. Mau dia bilang ente gila atau ente apa, senyum aja. Senyum yang wajarnya, jangan ente senyum mau sampai orang ngeliat ente aneh. Senyum yang wajarnya saja. Ketemu orang senyum, orang lihat, udah. Atau siapa? Apa susahnya kita ngangkat tangan? Kecuali kalau kita lagi di jalan, lagi di motor. Fokus. Nah, orang juga terkadang tadi kita juga jangan banyak suuzon sama orang. Terkadang kita ini kalau lagi di motor, orang yang seberangan kita ngelihat kita nggak kita tegur, dia ngerasa hatinya, wah ini orang nggak negur anak. Ya orang lagi di motor, kadang orang fokusnya ke depan. Kalau orang di motor ngelihat muka ente ini, enak kalau mukanya bagus. Kalau muka jatuh nanti, celaka nanti, wah gaza. Kita juga sama orang itu penting. Jadi ada sifat namanya takaful. Takaful itu ibaratnya makna ghaflah artinya tuh lalai, tapi makna takaful ini sekali-sekali kita sama orang itu artinya itu kayak nggak tahu. Kayak nggak tahu saja sudah, nggak usah kita pikirin. Dia salah dikit ya sudah, anggap nggak salah. Penting. Sifat itu penting. Khususnya di dalam keluarga inti, saudara, orang tua, suami istri. Kita sebagai suami, misalnya, sekali-sekali jangan setiap kesalahan bini, kita komentari terus.
Kita marahin terus. Jangan. Kayak sekali itu ada satu sifat namanya taghaful tadi. Nggak apa-apa sudah. Nggak apa-apa sudah. Selagi memang yang salah itu kesalahan yang memang bisa ditolerir, bukan kesalahan sesuai syariat, bukan. Seperti dia nggak mau ngelayanin ente, atau seperti dia membuka aurat, itu kesalahan syariat yang harus ditegur. Tapi kalau cuma kesalahan-kesalahan biasa, lupa ngasih ente makan, lupa ngasih garam di makanan, nyiapin makanannya kurang cepat, sudah. Jangan dipermasalahkan, jangan dipeributkan. Ini salah satu sifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya. Kadang seperti itu Nabi. Taghaful artinya ini penting, penting untuk kita bawa ke keluarga kita, ke anak kita, bapak, bini, ibu kita, kemudian ke semua orang lain, ke semua orang lain. Kayak ada orang nggak kita tegur dikit langsung dia, antum tadi nggak negur ana, padahal ana negur antum. Kan kadang kayak gitu. Dilihat sikonnya. Beda kalau memang udah tatapan betul yang sudah harus yang ngelihat, sudah bisa, tapi enggak ini. Tapi sudahlah. Artinya sudahlah. Jangan semuanya kita bawa ke ranah ente enggak suka sama anak, ente apa benci sama anak, ente enggak usah. Enggak usah kita bawa seperti itu. Husnuzon sama orang. Mungkin dia lagi ngadapnya sana enggak fokus ke anak. Mungkin dia ini, mungkin dia ini, mungkin dia itu. Seperti itu. Wahakala. Kemudian riba, jadi ini riba. Makanya riba ini sesuatu hal yang dahsyat. Riba ini sesuatu hal yang dahsyat. Makanya disebutkan di sini juga, wallahi lal ghibah asra fi dinil mu'min minal akalati fil jasad. Imam Hasan Basri beliau mengatakan, demi Allah, ghibah itu untuk menghabiskan atau memakan agamanya orang itu lebih besar efeknya daripada gula yang memakan jasad. Jadi kita kan ada orang penyakit gula. Penyakit gula itu kalau udah dahsyatnya, dia itu makan tubuh kita dimakan sama dia. Sehingga tubuh kita ini mati rasa, udah nggak bisa lagi, harus dipotong, harus dibelah, harus di ini. Nah, riba itu lebih daripada penyakit gula tadi kalau udah makan agama kita. Lebih parah ghibah daripada orang sakit gula, kata Imam Hasan Basri. Jadi efeknya, cepatnya untuk makan kita punya pahala ini lebih cepatan ghibah daripada gula. Seperti itu. Kata. Disebutkan juga di sini, adrakna salaf wa hum la yarawna al-ibadah fi shaum wala fi shalah walakin fil kaf an a'radin nas. Disebutkan juga di sini, kami mendapati atau kami menzamani sebagian orang-orang salaf. Orang-orang salaf itu orang-orang terdahulu. Kalau salaf di dalam istilah itu orang-orang yang hidup di zaman setelah Nabi sampai golongan ketiga atau golongan keempat. Zaman 300 Hijriah sampai 400 Hijriah. Nah, itu masih dibilang salaf. Ada yang mengatakan sampai 300 Hijriah saja itu dibilang salaf. Setelah itu dibilang khalaf namanya. Nah, mereka mengatakan kami mendapati orang-orang salaf itu mereka enggak terlalu bangga dengan orang yang banyak puasa, dengan orang yang banyak sholat, tapi mereka itu lebih bangga lagi dan bahkan melihat ibadah yang paling besar itu ketika orang bisa menjaga lisannya untuk menjatuhkan harga diri orang lain. Nah, itu udah luar biasa. Kalau orang punya lisan, punya lidahnya, dia stop tidak membicarakan orang lain, itu baru luar biasa. Itu baru luar biasa. Artinya orang banyak puasa masih biasa saja mereka. Dulu banyak orang puasa, apalagi orang-orang dulu puasanya dahsyat-dahsyat. Sholat, begitu pun juga mereka. Tapi orang yang jaga lisan ini sedikit. Makanya orang yang bisa jaga lisan itu baru ibadah yang luar biasa. Kayak di sini dibilang lisghibah itu adalah as-sa'iqah.
Soeko itu percikan dari api ya. Ibaratnya tadilah kalau kita kena petir itu kan ada apinya kan, kalau nyamber ya. Ada apinya, masih ada apinya. Ke pohon atau kemana itu ada apinya. Al-muhlikah li ta'at, yang bisa menghancurkan, membinasakan perbuatan taat. Ya. Nah, disebutkan di sini perumpamaan ghibah. Perumpamaan menggunjing orang itu seperti apa? Disebutkan di sini, inna mithla man yaghtabun nas mithl man nasaba man janik. Orang yang menggunjing orang itu seperti orang yang nasaba, yang dia letakkan apa, manjanik. Manjanik itu meriam. Meriam. Yang meletakkan meriam. Kita ini kalau perang nih ada meriam, kita lempar kemana? Kita lempar ke timur, kita lempar ke barat, kita lempar ke kiri, kita lempar ke kanan, kita lempar ke depan. Kalau musuhnya ada di belakang juga lempar ke belakang. Nah, itu fungsinya meriam tuh, lempar sana sini. Lempar sana sini. Nah, sama orang ghibah itu, dia punya pahala, dia lempar sana sini. Ada orang gunjing Pak Haji Faruk misalnya, orangnya orang Nibung misalnya. Nah, orang Nibungnya lempar pahalanya ke Puding. Ada orang Puding ngibahin orang Nibung, orang Puding ngelempar pahalanya ke Nibung. Ada orang Nibung di ghibah sama orang kayak besi ngelempar pahalanya ke Nibung. Kayak gitu. Ibaratnya kita ini ngelempar pahala. Mau posisi kita di mana? Jangankan cuma berbeda desa. Jangankan cuma berbeda desa, berbeda rumah, berbeda kalangan, enggak. Tapi berbeda kota saja sama. Orang Bangka ngibain orang Palembang ngibain orang Bangka, saling lempar pahala dia. Jangankan kota, beda negara pun sama. Kita ngibain orang Mekah, kita lempar pahala kita dari Bangka ke Mekah. Orang Bangka ngibain kita, orang Mekah ngibain kita, dari sana ngelempar pahalanya ke sini. Ini kayak gitu. Saling lempar pahala kita, saling lempar pahala. Ini nih dahsyatnya ghibah. Lama-lama apa? Lama-lama pahala kita habis. Percuma sholat kita, percuma puasa kita, percuma ibadah-ibadah kita yang lain. Ini bahayanya, bahaya daripada lisan. Bahaya orang yang tidak bisa menjaga lisan. Makanya penting sekali kita ini jaga. Khususnya kita punya istri, kita punya anak perempuan, kita ingatkan mereka, karena yang namanya perempuan ini lebih sering sekali untuk membicarakan orang, ngomongin orang, tanpa sadar ataupun dia sadari atau tidak dia sadari, terkadang keluar sendiri dari mulutnya dia. Nah, tugasnya kita sebagai seorang suami mendidik, kita ajarkan mereka. Salah satu contoh misalnya gimana? Di saat dia lagi cerita sama kita, kadang kan lagi makan, tuh cerita dia, Pak, tadi pagi Pak, aku duduk sama dia nih Pak, dia kayak gini Pak, cerita. Pak, aku dapat cerita dari si Fulana Pak, dia bilang si Fulan itu kayak gitu Pak, ini cerita dia. Nah itu, nah caranya gimana? Ente didik dia, diam ente, nggak boleh ente, dosa ente, nggak boleh ente ngomongin orang, nggak boleh ini, jangan malah kita ladenin, mana dia jadi, gimana dia? Itu, apa lagi? Tambah nasi yuk, tambah ngomongnya. Ya, sampai tidak berasa nasinya habis, nak nambah lagi tidak baca. Saking dia semangatnya untuk ngomongin orang, dua laki bini saling saling lempar pahala. Saling lempar pahala ngasih ke orang. Saling lempar pahala ngasih ke orang. Jadi jangan, khususnya kita sebagai suami harus bisa mendidik istri. Suami harus bisa mendidik istri, suami harus bisa mengatur istri. Jangan kita sebagai suami yang diatur, jangan kita sebagai suami yang dididik. Karena kita ini laki-laki diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Laki-laki itu diberikan Allah kelebihan di atas perempuan. Kita punya akal 9. Perempuan punya akal 1. Allah berikan kita akal 9, berikan kita syahwat 1. Perempuan Allah berikan syahwatnya 9, akalnya 1. Artinya apa? Kita lelaki ini lebih diunggulkan daripada perempuan di dalam hal apapun. Di dalam hal apapun, walaupun ada sesuatu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ada memang beberapa perempuan lebih pintar daripada laki-laki. Pintarnya dengan usahanya tentunya. Laki-laki yang di bawah perempuan itu nggak ada usaha. Tapi kalau laki-lakinya usaha, pasti dia lebih pintar dari perempuan. Pasti itu. Ya pasti. Nah, salahnya kita itu ya kita nggak ada usaha. Makanya banyak beberapa perempuan yang lebih pintarnya dari kita dari segi akademis. Dari segi ilmu dan yang lainnya. Tapi kalau dari segi penangkapan, fokus, itu masih laki-laki. Jadi ibaratnya otak kita ini, kalau kita ini laki-laki, tengah-tengah ini otak kita ini tipis. Jadi kalau untuk fokus itu cepat. Untuk fokus ya cepat, itu laki-laki. Kalau perempuan enggak, agak lama dikit ya. Agak lama dikit. Makanya di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah disebutkan aurat. Di pembahasan aurat itu disebutkan auratnya laki-laki ketika berjumpa dengan perempuan itu auratnya seluruh badan. Seluruh badan. Seluruh badan itu apa? Sampai ke muka, sampai ke telapak tangan itu aurat. Ini yang pendapat yang muktamad. Perempuan pun seperti itu. Pendapat yang muktamad perempuan itu auratnya sesama laki-laki yang ajnabi itu dari mana auratnya? Semua badan, muka, telapak tangan, semua dari ujung sampai ke situ dibilang aurat. Dibilangnya aurat. Nah tapi kita sekarang ini kan nggak pernah kita lihat laki-laki bercadar. Pernah nggak dilihat laki-laki bercadar? Nggak pernah. Padahal auratnya seluruh badan. Laki-laki ini sesama perempuan yang ajnabi ya auratnya seluruh badan. Tapi kok kenapa laki-laki nggak pernah bercadar? Yang bercadar perempuan. Karena tadi karena perempuan itu ketika dia ngelihat laki-laki itu tidak ada istilahnya yuthiru syahwa, membangkitkan syahwat itu nggak ada. Dengan looks tampilan laki-laki itu nggak bisa membuat perempuan syahwat. Kenapa? Karena titik fokus perempuan ini lama. Perempuan ini fokusnya lama. Kalau dia mau lama dia fokusnya. Nah, tapi kalau laki, kenapa perempuan harus cadar, harus tutup mukanya di depan laki-laki yang ajnabi? Karena tadi kalau laki-laki itu fokusnya cepet. Mau lihat dikit langsung kemana-mana kan? Langsung kemana-mana? Fokusnya cepet dia. Set langsung sekali pandang langsung kelihatan semua. Tahu dia tinggi berapa, berat badan berapa. Lekukan badannya kayak gimana, depan belakang seperti apa, tahu semua dia, hidungnya, matanya, alisnya, tahu semua, sekali fokus langsung laki-laki kayak gitu. Makanya perempuan yang bercadar, laki-laki enggak. Tapi tetap, walaupun laki-laki nggak bercadar, tetap nggak boleh dipandang. Nabi SAW ketika memanggil daripada Abdullah ibn Ummi Maktum, ibn Ummi Maktum ini buta. Ibn Ummi Maktum ini buta. Tapi datang kepada baginda Nabi besar Muhammad di rumah Nabi ada istrinya. Nabi bilang sama istrinya, suruh tutup tuh. Suruh tutup, jangan sampai dia mandang Ibn Ummi Maktum. Kata bidinya, Rasulullah, itu Ibn Ummi Maktum buta Rasulullah. Ibn Ummi Maktum ini nggak bisa lihat kami. Buta, orang buta nggak bisa lihat. Buat apa kami sembunyi? Buat apa dia nggak bisa lihat kami? Kata Nabi SAW, bukan hanya dia yang nggak boleh lihat ente juga nggak boleh lihat dia. Ente juga perempuan juga nggak boleh lihat dia, walaupun dia buta. Makanya ketika Nabi SAW memberikan soal atau kuis kepada sahabat, Nabi bilang pada para sahabat, sebutkan siapa perempuan yang paling baik, kata Nabi. Sebutkan perempuan yang paling baik, kata Nabi. Semua sahabat nggak ada yang tahu. Setiap mereka ngomong salah, nggak ada yang benar. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah, ngadu sama istrinya Sayyidina Fatimah Zahra, putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bilang, Rasulullah ngasih kami soal, kami nggak ada yang bisa jawab, kata Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Fatimah soalnya? Siapa perempuan yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Fatimah, perempuan yang baik itu alla yaraha rajul wa alla tara rajulan wa la yaraha rajulun. Perempuan yang baik, kata Sayyidina Aisyah,
dia nggak mandang laki-laki, dia nggak dipandang laki-laki. Itu perempuan yang baik. Datang Sayyidina Ali kepada Rasulullah, Rasulullah perempuan yang baik, yang nggak mandang laki-laki, yang nggak dipandang laki-laki. Nabi udah tahu, yang jawab itu pasti Sayyidah Fatimah. Betul, kalau Sayyidina Ali betul, yang jawab itu Sayyidah Fatimah itu Zahra. Seperti itu. Itu perempuan yang baik. Nggak mandang laki-laki, nggak dipandang laki-laki, itulah perempuan yang baik. Nah, jadikan rumah tangga kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, walaupun nggak sesempurna Sayyidah Fatimah, paling tidak ada kemiripan dengan Sayyidah Fatimah Zahra, atau berusaha untuk untuk menghiasi dirinya sedikit daripada sifat Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi orang itu jangan sampai nggak sama sekali. Atau bahasa yang sering kita dengar apa? Masih mending terlambat daripada enggak sama sekali. Sama. Apa yang bagus daripada orang yang sama sekali tidak memiliki sifat Sayyidah Fatimah, atau dibandingkan orang yang dia punya sedikit sifat Sayyidah Fatimah? Pasti orang yang sedikit mempunyai sifat Sayyidah Fatimah lebih bagus daripada orang yang enggak punya sama sekali sifat Sayyidah Fatimah. Sifat Sayyidah Fatimah ini harus dimiliki oleh semua perempuan. Karena suri tauladannya perempuan itu Sayyidah Fatimah. Kiblatnya perempuan Sayyidah Fatimah. Kita laki-laki kiblatnya Nabi SAW. Seperti itu. Jadi harus dicontoh, harus dicontoh. Makanya bagaimana kita bisa mengajarkan istri kita, anak kita sifat-sifat Sayyidah Fatimah? Makanya dengan kita belajar. Dengan kita duduk di sini kita tahu sedikit demi sedikit. Dengan kita duduk di sini kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita biarkan. Ini kan seperti itu. Semua daripada kita ini butuh untuk belajar, butuh untuk menerima nasihat, butuh untuk dengarkan Al-Quran, butuh untuk dengarkan hadis, butuh kita untuk dengarkan cerita-cerita orang-orang soleh. Jangankan kita, Nabi SAW juga butuh untuk mendengarkan cerita-cerita nabi-nabi sebelumnya. Buat apa? Biar kita tahu perjuangannya, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, biar juga hati kita lapang. Ketika kita dapat musibah, apapun itu musibah, keluarga kita meninggal, atau duit kita bangkrut, bisnis kita bangkrut, rumah kita kebakaran, atau kita dapat musibah apa, ketika kita dengar ada orang dulu soleh yang lebih dahsyat dari kita agak hati kita agak tenang, hati kita agak lapang, dan kita tahu cara kita untuk mengobati rasa luka atau rasa kena musibah ini, tahu kita bagaimana cara kita ngadepinnya. Karena apa? Karena kita pernah dengar dulu. Dulu banyak orang-orang yang diberikan Allah musibah, diberikan Allah cobaan, diberikan Allah bala, tapi mereka sabar, mereka tetap tenang, mereka tetap mengadu kepada Allah, mereka tetap menyembah Allah. Itu kuncinya. Kuncinya seperti itu. Hanya ini salah satu pentingnya daripada kita belajar. Wahakada. Kemudian wa balagana anil Hasan. Nah, ini salah satu efek daripada ngomong. Kadang kita ngomong kemana-mana. Kita ngomongin ghibah, kita ngomongnya kemana-mana. Ada lisan. Itu efek daripada lidah. Itu efek daripada lidah. Wa balagana anil Hasan, dan telah sampai kepada kita yang diriwayatkan dari Hasan, annahu qila lahu, bahwasannya dikatakan kepada Hasan, balagani ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, inna fulanan irtabak, bahwasannya ada seseorang irtabak ini menggunjingmu. Jadi ada orang datang ke Imam Hasan, dia bilang, wahai Imam, itu fulan ngibain ente, itu orang gunjing ente, itu orang ngatain ente. Kemudian beliau mengatakan, faba'ata ilaihi bitabagin fihi rutab. Kemudian Imam Hasan itu dia bawa satu piring, isinya itu rutab, kurma rutab itu. Nah, kurma itu dia utus, dia bawa ke orang yang gunjing dia. Jadi Imam Hasan ketika ada orang nyampein, wahai Imam, itu ada orang tuh ngatain ente, itu ada orang tuh ngibain ente. Apa yang dilakukan Imam Hasan? Beliau bawa piring yang isinya rutab, kurma itu dia bawa ke orang yang ngibain dia. Apa yang dikatakan oleh Imam Hasan? Balagani annaka ahdaita ilayya hasanatika fa ahbabtu an ukafiak.
Kata Imam Hasan kepada orang yang ngibahin dia, telah sampai kepadaku bahwasannya kau telah memberikan aku hadiah daripada pahalamu. Telah sampai kepadaku bahwasannya kau telah memberikan hadiah daripada pahalamu untukku. Artinya apa? Nah, orang yang ghibah dia berikan pahala untuk dia. Makanya Imam Hasan dia bilang, Imam Hasan nggak bilang ente ngibahin anak, enggak. Jadi Imam Hasan bilang telah sampai kepadaku bahwasannya kau berikan pahalamu untukku, yaitu dengan kau ghibahin aku dapat pahala. Maka Imam Hasan bilang fa'ahbabtu an ukafiyak, maka aku senang untuk membalas daripada hadiahmu. Dibalas oleh Imam Hasan, diberikan kurma. Nah kayak gitu. Itu baru bagus. Artinya kita itu kalau dengar orang gunjing kita jangan langsung bawa parang, langsung ribut, langsung enggak kayak gitu. Bawa kurma tuh, bawa tuh rempah kuning. Kalau ente nggak ada rempah kuning, nggak ada kurma, ente bawa batang sawit satu, apa itu? Kalau itu nama satu apa itu namanya? Satu tandan. Bawa tuh sawit satu tandan, jadilah 50 kilo, 3.000 kali 50 berapa? 150? 50 kilo dikali 3.000, 150.000. Ada batang satu tandan 50 kilo ada? Ada? Yang bagus tuh ada. Yang bagus. Ente bawa tuh. Ente nggak ada kurma, ente nggak ada makanan, ente nggak ada rempah kuning mau bawain dia, ente bawa satu tandan sawit, ente bawa. Nih terima kasih, ente udah berikan apa pahala ente buat ente, biar dia yang jual, biar dia yang ke PT, biar dia apa, serah, yang penting ente ngasih hadiah kayak gitu. Nah ini nih baru contoh yang baik. Jangan itu nih ngomongin ente, dia siapa dia itu ngomongin apa dia, wah berani dia ngomongin dan naik. Tunggu be kau, wah langsung lo ke dapur, dia bawa apa, datangi rumahnya, gue bilang, apa yang kau ngomongin aku? Jangan kayak gitu. Artinya apa? Ente nggak jadi dapat pahalanya. Ini udah jelas-jelas ente dapat pahala. Kita ini kalau mau ibadah kadang susah, tapi ini orang ngasih ente pahala cuma-cuma tanpa ente minta, dikasih ente pahala. Bersyukur seharusnya, bersyukur. Jangan malah ngamuk, jangan malah marah, jangan malah berantem. Nah itu malah ente jadi setan yang kedua. Yang ngibahin ente setan pertama, ente jadi setan kedua. Nah seharusnya apa? Ente bawa sawit tadi ke rumah dia, kasih dia, terima kasih. Udah kasih ada pahala. Anak nggak minta tapi ente kasih, terima kasih. Kayak gitu. Seperti itu. Wa dzukiratul ghibah inda Ibnil Mubarak. Fadala law kuntu muktaban lagtabtu ummi li'annaha ahaqqu bihasanati. Disebutkan ghibah di depan Ibn Al-Mubarak. Ibn Mubarak ini ditanya atau disebutkan tentang ghibah. Beliau mengatakan apa? Kalau seandainya aku menjadi orang yang muktab, orang yang mau menghibahin orang, maka orang yang pantas aku ghibah itu ibu aku sendiri. Kalau memang aku mau ghibahin orang, aku mau gunjing orang, yang pantas aku gunjing itu ibu, karena yang pantas aku beri pahala ibu aku, bukan orang lain. Karena dengan kita menghibah, kita ngasih orang pahala. Nah, nggak ada orang lebih pantas menerima pahala kita kecuali ibu kita. Mending ngibahin ibunya dapat pahala daripada ngibahin orang lain. Orang lain yang dapat pahala. Itu menurut pandangan Ibn Mubarak. Terakhir disebutkan juga wa dzukira annahu fata Hatiman al-Asam lailatan al-qiyam. Jadi Hatim al-Asam itu pada suatu malam terlewatkan bagi dia untuk sholat di malam hari, ibadah di malam hari. Artinya di malam hari itu dia nggak bangun, terlewat bagi dia ibadah di malam tersebut. Fa'azzathu zaujatuh, maka mengingatkan akan hal ini istrinya. Istrinya ngikutin dia, inti semalam tuh udah istrinya bilang ente semalam ketinggalan tuh dia mulai tuh. Ente semalam ketinggalan tuh tahajud, kata bininya seperti itu. Apa kata Imam Hatim? Inna agwaman sallu bil lailil barihah falamma asbahu nalu minni. Ini nalu minni yaktabun. Kata Imam Hatim al-Asam, semalam itu ada beberapa orang yang mereka sholat di malam harinya, mereka sholat. Tapi ketika mereka di pagi hari ya nalu minni, artinya di pagi hari mereka ngibahin aku. Di pagi harinya mereka ngibahin aku.
di pagi harinya mereka gunjing aku. Fatakunu salatuhum yaumal qiyamah fi mizani. Maka salatnya mereka di malam itu nanti ketika di hari kiamat itu masuk ke timbangan aku, kata Imam Hatim al-Asam. Walaupun aku tidak salat semalam, tapi ada beberapa orang yang salat, tapi besok paginya dia ngibain aku. Nah, dengan dia ngibain aku, nanti pahala dia salat di malam itu masuk ke timbangan aku. Banyak sekali hal-hal tentang ghibah ini yang dibahas, tentunya di syarahnya. Ya, nanti sedikit mungkin kita di minggu depan kita bahas. Ada beberapa kondisi ghibah ini secara umum nggak boleh, tapi ada beberapa kondisi, kalau nggak salah 6, boleh kita untuk ngomongin. Di 6 tempat boleh kita nyebutin daripada kesalahan orang. Insya Allah nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Intinya, ikhwani, para hadirin, bahwasannya penting kita untuk menjaga lisan ini penting. Poin ketiga yang kita pelajari di dalam kita menjaga lisan ini, itu adalah semakin banyak kita ngomong maka semakin banyak kita salah. Semakin banyak kita salah, semakin banyak kita punya dosa. Semakin banyak kita punya dosa, maka semakin banyak kita punya dosa, maka pantas bagi kita masuk neraka. Oleh karena itu jaga kita punya lisan, jangan sampai kita banyak ngomong, sampai kita terjatuh ke sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunjing, memfitnah ataupun mengadu domba satu sama lain. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk kita menjaga daripada lisan, sehingga lidah kita ini bisa kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingati satu sama lain, untuk juga kita bisa membaca Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang kita sampaikan.